Nah, setelah Rani ini mengurus surat-surat dan juga kayak gini gitu, Rani pun resmi menjadi warga negara asing. Dia pun kayak mulai terdaftar menjadi warga negara resmi di sana. Dan setelah kelahiran putranya ini, sebetulnya entah kenapa Rani merasa dia tuh mulai jatuh cinta kepada suaminya. Suaminya ini sangat baik sebetulnya, dan pokoknya kayak benar-benar meratukan si Rani sebetulnya. Nah, ketika itu Rani pun pulang ke Bali dengan suami dan juga putranya. Saat tiba di Bali, Rani disambut dengan sangat baik oleh keluarga besarnya, dan waktu pun berlalu. Selama 2 bulan Rani tinggal di tempat orang tuanya, dan suaminya bilang dia ini harus kembali ke negaranya karena pekerjaannya ini sudah sangat mepet. Nah, ketika itu Rani pun mengiyakan, dan Rani pun masih tinggal di Indonesia untuk mengurus beberapa dokumen. Tapi anehnya teman-teman, setelah 2 bulan Rani ini LDR dengan suaminya, tidak ada kabar apapun. Nah, ketika itu Rani kan memang sudah cukup kenal dengan keluarga besar dari suaminya setelah mereka ini benar-benar meresmikan pernikahannya. Dan suatu hari ada telepon yang masuk kalau suaminya Rani ini ditemukan sudah berpulang dalam keadaan tidur. Dan ternyata selama ini suaminya Rani tidak pernah bilang kepada Rani kalau ternyata suaminya ini punya penyakit kanker otak stadium akhir. Dan ternyata juga sebelum suaminya ini ditemukan sudah meninggal dunia, suaminya sudah menulis surat wasiat kalau semua harta kekayaan suaminya ini diberikan untuk Rani dan putra mereka. Dan Rani benar-benar tidak tahu akan hal ini. Langsung sebetulnya 3 hari kemudian Rani pun terbang ke luar negeri untuk menjenguk suaminya. Mayat suaminya sudah dibekukan karena gini loh, waktu itu ternyata suaminya Rani ini memang adalah seseorang yang berpengaruh di negara tersebut. Dan kenapa beberapa minggu lagi suaminya ini baru akan dibakar? Karena ada sebuah ritual atau kayak kepercayaan dari keluarga suaminya yang memang mengharuskan hal tersebut. Waktu berlalu semotong, masa-masa yang dilalui orang Rani ini benar-benar sangat sulit. Dia tuh kayak tidak tahu kok tiba-tiba dia menikah, tiba-tiba dia punya anak, dan tiba-tiba suaminya sudah meninggal. Saat hari suaminya ini dibakar, sebetulnya Rani tuh benar-benar merasa kayak dia tuh baru mulai menyadari cinta suaminya selama ini. Dari pertemuan pertama mereka, dari pertolongan suaminya mengeluarkan Rani dari penjara, dari mereka kawin kontrak, punya anak, sampai Rani pun pulang ke Indonesia. Hari berlalu, sebetulnya akhirnya ritual penaburan abu pun datang. Waktu itu Rani dengan keluarga besar suaminya pun kayak menaburkan abu suaminya di sebuah danau. Di sana sebetulnya untuk pertama kalinya Rani benar-benar menyesal kenapa waktu suaminya hidup dia tidak melakukan hal yang terbaik, dan kenapa malah suaminya tidak bilang kalau dia itu punya penyakit kronis semacam. Setelah itu semacam Rani ini kan kayak diberitahu oleh keluarga besar suaminya, ternyata dari kecil suaminya Rani ini memang sakit-sakitan, tapi dari usia 20 tahun suaminya ini sudah sukses karena ternyata suaminya ini bermain saham. Sementara dia itu kan jual beli saham, dan keuntungannya itu memang benar-benar ditabung dan diberikan untuk kedua orang tuanya. Tapi setelah suaminya ini mulai jatuh cinta kepada Rani, suaminya ini mulai berbicara kepada keluarganya kalau ingin menikah dengan warga negara Indonesia. Dan orang tuanya karena merasa anaknya ini sudah mapan, sudah sukses, dan juga sudah cukup umur memberikan izin tersebut. Dan tahu nggak semua, beberapa bulan setelah Rani ini tinggal di luar negeri, tinggal bersama kedua mertuanya dan juga putranya, Rani baru tahu ternyata suaminya ini adalah seseorang yang sangat kaya, yang punya pengaruh sangat besar di negaranya. Dan ternyata suaminya Rani ini memang seseorang yang sangat berkuasa. Rani benar-benar tidak tahu kalau ternyata suaminya ini adalah seseorang yang sekaya itu. Dan waktu itu total kekayaan yang diberikan oleh Johan kepada Rani dan juga putra mereka itu tuh menurut Rani tidak akan habis kalau cuma dimakan oleh Rani dan juga putranya selama berpuluh-puluh tahun. Dan suaminya ini juga punya properti yang disewakan. Hasil dari penyewaan properti ini per bulan akan masuk ke rekeningnya Rani dan juga untuk putra mereka semua. Rani tuh kayak boom, kok gini? Dia tuh kayak ketiban durian runtuh gitu loh semua. Nah, setelah waktu berlalu semua, Rani pun diminta oleh ibu mertuanya
kalau memang kamu ingin tinggal di sini, di rumah putra saya, ataupun tinggal dengan kami akan sangat merasa bahagia. Karena biar bagaimanapun setelah Johan ini meninggal, Rani kan masih punya putranya gitu loh. Dan secara tidak langsung, putranya Rani ini adalah tambang emas untuk Rani. Karena putranya Rani ini adalah satu-satunya cucu laki-laki di keluarganya si Johan. Karena si Johan ini anak cowok satu-satunya. Dan ternyata Johan ini punya 2 adik perempuan. Jadi bisa dibilang anaknya Rani ini adalah putra mahkota yang benar-benar memang sudah kayak dipersiapkan oleh si Johan. Karena Rani ini merasa kayak oke, kedua mertuanya ini sangat baik dan juga suaminya ini adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab dan juga sangat baik. Sampai detik ini Rani masih tinggal di luar negeri dengan mertua, keluarga besar dan juga putranya. Rani ini setahun bisa 2 kali akan berlibur ke Bali ke tempat orang tuanya untuk menetap dengan keluarga besar dari suaminya. Selama Rani ini tinggal di luar negeri bersama dengan keluarganya si Johan, Rani diperlakukan dengan sangat baik. Pekerjaannya cuma satu, yaitu mengurus, membesarkan dan juga mendidik putra pertamanya si Rani. Nah, ada sebuah kejadian yang lumayan di luar logikanya Rani, tapi Rani itu tidak menyangka ini tuh akan terjadi gitu loh. Di awal tahun 2024 ini, keluarga besarnya si Johan ini memperkenalkan Rani dengan seseorang. Nah, ternyata si seseorang ini adalah paman dari si Johan. Paman si Johan ini usianya itu sekitar 15 tahun lebih tua dari Rani. Dan ternyata keluarga besarnya si Johan ini ingin menjodohkan Rani dengan pamannya si Johan. Karena kedua orang tuanya si Johan ini tidak mau melihat Rani ini terus-terusan melajang. Karena memang umurnya Rani kan masih sangat kecil. Nah, ketika itu Rani tuh kayak, kok bisa keluarganya si Johan ini mengikhlaskan kalau Rani ini menikah dengan orang lain selain dengan putra mereka gitu loh. Tapi setelah Rani ini bergaul, setelah si Rani ini berkenalan dan juga mulai berkomunikasi dengan paman si Johan ini, kita sebut saja namanya Leo. Rani mulai merasakan kenapa kok Leo ini sangat mirip dengan Johan Rani mulai berpikir apa jangan-jangan karena mereka itu adalah ponakan dan paman, makanya sifat mereka itu benar-benar hampir sama Nah, akhirnya di bulan Februari yang lalu, Rani pun menerima lamaran pamannya si Johan dan akhirnya Rani pun menikah dengan paman si Johan, yaitu si Leo. Sekarang ini Rani sudah menikah untuk yang kedua kalinya di umur yang bahkan belum genap 30 tahun. Dan menurut Rani dia tuh benar-benar bahagia ketika menikah dengan si paman Leo. Menurut Rani sebetulnya entah kenapa si Rani ini merasa kalau si Leo ini benar-benar fotokopian dari si Johan. Dari sifat, sikap, dan cara si Leo memperlakukan si Rani. Dan menurut Rani begini keluarga besar si Johan ini tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Rani yang sawo matang. Mereka juga tidak pernah mempermasalahkan bentuk badan Rani yang berat badannya ini sekitar 47 kg dan tingginya ini sekitar 155 cm. Keluarga besarnya si Johan juga tidak pernah membuli Rani karena Rani ini fisiknya itu lebih berbeda daripada keluarga mereka. Karena bisa dibilang gini, keluarga si Johan ini kan benar-benar bule banget, yang badannya tinggi, kulitnya benar-benar putih dan warna mata mereka itu biru. Karena menurut Rani gini, ketika Rani ini bergaul dengan keluarga besar si Johan atau bergaul dengan keluarga besar si Leo, dia tuh merasa benar-benar dihargai, dicintai, dan benar-benar dihormati. Dia tidak pernah merasa dibully karena fisiknya. Dia juga tidak pernah merasa direndahkan hanya karena dia tuh seorang ibu rumah tangga saja. Rani merasa sangat bersyukur sudah bertemu dengan Johan dan juga Leo. Dia kehilangan sosok Johan dan dia tuh kayak merasa terlambat karena baru menyadari kalau dia tuh benar-benar mencintai suaminya setelah suaminya ini berpulang. Tapi ketika Rani ini mau menerima Leo yang memang dijodohkan oleh keluarga besarnya si Johan, Rani itu merasa sepertinya dari sana Johan memang sudah memilihkan lelaki yang tepat untuk si Rani. Si Leo ini adalah seorang duda yang sudah punya anak 2 dan anak-anaknya ini sudah semuanya mandiri. Rani sekarang tinggal di pedesaan, di desa yang sama di tempat dulu dia baru pertama kali menikah kontrak dengan si Johan, tapi rumah yang berbeda. Rani sekarang berkebun dan juga mengurus semua keperluan Leo dan juga putra pertama mereka. Dan di bulan Maret ini ternyata Rani bilang kepada saya dia itu sudah positif hamil selama 1 bulan. Di sana sebetulnya walaupun Rani ini berkebun dengan si Leo, ternyata Leo ini punya usaha kayak properti yang memang diperjualbelikan dan juga disewakan di kota. Dan inilah cerita dari si Rani tentang seorang gadis Bali yang menikah 2 kali karena dalam keadaan terpaksa, tapi ternyata
pernikahannya ini adalah pernikahan yang diimpi-impikan oleh semua orang. Dan menurut Rani begini, teman-teman. Dia itu tahu kalau hampir 99% ada seorang wanita yang bekerja ke luar negeri pasti akan menjadi kupu-kupu malam atau simpanan dari warga negara asing. Karena itu memang jalan ninja agar mendapatkan uang yang lebih. Tapi dari 99% ini ada 1% wanita yang memang benar-benar jujur, yang tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dan Rani berharap siapa tahu Semeton adalah salah satu dari 99% wanita ini. Wanita yang bekerja menjadi kupu-kupu malam, yang ingin cepat kaya dan mendapatkan banyak uang dari bekerja menjadi kupu-kupu malam di luar negeri. Rani cuma ingin bilang kalau semua pekerjaan ada konsekuensinya. Semua pekerjaan juga pasti ada hasilnya, tapi ingat Semeton, jangan sampai kalian terjerumus seperti teman-temannya Rani yang sudah dideportasi di tahun tersebut. Dan mungkin Rani adalah salah satu wanita yang sangat beruntung karena bisa mendapatkan jodoh yang sangat baik dan juga bisa hidup sangat bahagia sekarang di luar negeri. Inilah cerita dari Rani tentang kisah cintanya dia, tentang kisah hidupnya dia yang bekerja menjadi terapis spa, tapi kemudian mengambil pekerjaan sampingan menjadi kupu-kupu malam, dan akhirnya berakhir menikah dengan suami keduanya sekarang. Bagaimana menurut Semeton? Karena ini tuh kayak sisi lain dari pekerjaan menjadi seorang terapis spa di luar negeri. Saya yakin Semeton, mungkin dari kalian subscriber saya atau mungkin follower saya di TikTok ada yang bekerja seperti ini, atau mungkin ada yang tidak berani melakukan hal seperti ini. Tapi saya tidak pernah berani kayak menyalahkan, ataupun mungkin saya tuh kayak tidak pernah berani kayak bilang gini gitu karena semua orang tuh punya pilihan. Tapi satu yang saya harapkan dari Semeton, semoga apapun yang sekarang Semeton jalani ataupun hadapi, semoga Semeton bisa berpikir lebih ke depan. Kalau memang Semeton berpikir ini ya jalan yang terbaik, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak ya tolong hentikan, karena kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi setidaknya kita bisa bertahan di saat ini untuk membuat masa depan yang lebih baik lagi. Susumu untuk Rani, dan semoga kedepannya bisa lebih bahagia lagi. Dan untuk Semeton, bagaimana menurut kalian? Coba dong kalian berkomentar. Apakah kalian percaya kalau ini adalah sisi gelap dari orang yang bekerja di luar negeri atau bagaimana? Karena Rani bilang dia akan menonton dan juga membaca semua komentar dari kalian. Nah, sukses untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Dadah.